Presiden secara tidak sengaja menemukan istri yang menikah tiba-tiba ternyata dibuli oleh dua pria. Namun dia tetap tenang dan meminta sopir mematikan lampu mobil. Diam-diam duduk di dalam mobil menonton drama. Karena saat mereka menikah, dia melihat wanita itu mengenakan sarung tangan kulit khusus dan langsung menyimpulkan bahwa wanita ini bukan orang baik-baik. Benar saja. Beberapa menit kemudian wanita itu berhasil menaklukkan dua pria kekar. Adegan menegangkan ini membuat teman-teman di sekitarnya ternganga. Mereka langsung tertarik pada wanita ini. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita ini sudah menjadi istri sang presiden. Saat dia bersiap untuk mendekati wanita tersebut, presiden yang cemas segera menariknya kembali. Saat itu sang presiden merasakan dorongan perlindungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat makan malam, presiden memberitahu istrinya bahwa ia telah memecat pengurus rumah tangga mereka. Karena hari ini ketika wanita itu pindah ke rumah, pengurus rumah tangga tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Namun ketika presiden mencoba bertanya, apakah istrinya menghadapi kesulitan, sikap wanita itu membuatnya sangat terkejut. Wanita itu dengan dingin berkata, bahwa mulai sekarang dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Presiden merasa bingung, apa yang telah dialami wanita ini, sehingga dia bisa menjadi begitu tegas, dan tidak ingin menerima bantuan siapapun. Namun presiden sama sekali tidak menyangka, bahwa wanita yang tampaknya kuat ini, sebenarnya tumbuh di keluarga yang sangat kekurangan kasih sayang. Ayahnya dan ibu tiri memaksa ibunya meninggal, lalu memutuskan hubungan dengannya, dan mengusirnya dari rumah. Dia hanya bisa mendapatkan sedikit kenyamanan dari kakeknya yang sudah tua. Sayangnya, kakeknya juga semakin menua, dan sakit parah. Keinginan terakhirnya sebelum meninggal, adalah melihat dia menikah dengan sang presiden. Untuk menenangkan hati kakeknya, wanita itu setuju dengan pernikahan ini. Namun saat mereka sampai di kantor catatan sipil, presiden melihat penampilan wanita itu, dan langsung kehilangan semua rasa suka padanya. Dia bahkan berpikir bahwa wanita ini buru-buru menikah, hanya untuk mengaitkan diri dengan latar belakang keluarga presiden. Namun di dalam hati wanita itu hanya ada janji kepada kakeknya. Dia hanya ingin memberikan sedikit kenyamanan bagi kakek sebelum meninggal. Sayangnya dia akhirnya kehilangan kesempatan terakhir. Saat dia membawa pulang akta pernikahan, dia mendapati bahwa kakeknya sudah meninggal. Kini kehilangan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Wanita itu benar-benar hancur. Keesokan harinya pemakaman kakeknya berlangsung tepat waktu. Pengacara menyerahkan semua harta dan saham kepadanya. Pada saat itu, ayahnya tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Dia dengan marah mengklaim bahwa dia adalah ahli waris pertama dari harta tersebut. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh sang presiden. Untuk pertama kalinya dia merasa kasihan pada istrinya, karena memiliki ayah yang begitu kejam. Kemudian presiden membawanya kembali ke rumahnya. Namun saat pengurus rumah tangga melihat penampilannya yang santai, dia dengan kasar menyuruhnya untuk menyiapkan makan malam sendiri. Wanita itu tidak terganggu, dan memasak semangkuk mie siput. Namun saat presiden mencium baunya, dia hampir tidak bisa menahan rasa mual. Kemudian, presiden mengeluarkan bocah bodoh.